96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Dia Karang. Saatnya kita akan ikuti dialog dalam studio Prioritas Nasional. Edisi kali ini yaitu 4 Agustus 2026 dari jam 9 sampai nanti di jam 10 pagi. Aku bakal ngobrol bareng satu narasumber kita nih yang cantik banget. Dan juga ini namanya adalah Jessie Aulia Nafisa, di mana ia merupakan siswa MA Ikhlas ya. MA Al-Ikhlas di Nunukan ya. Dan kali ini sekarang Jessie udah kelas 10 aja ya? Oke, sudah kelas 10. Baik, mungkin Jessie bisa lebih mendekat lagi, boleh disapa teman Pro 2 juga. Halo teman-teman semua. Oke, suaranya belum masuk ya di radio. Kak Diah akan coba ulang lagi. Bagaimana? Apakah boleh menyapa kembali? Halo teman-teman semuanya. Oke, sepertinya bermasalah. Mungkin Jessie bisa pindah ke sebelah kali ya. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan kembali lagi untuk menyapa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Nunukan. Sembilan 96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Oke, sudah ada Jessie di studio Pro 2. Hai Jessie. Oke, nampaknya juga masih belum terdengar ya. Boleh sekali lagi nggak Jessie? Oke, mungkin kita akan kembali untuk menghubungi tim teknik kami ya. Karena kalau untuk di live TikTok sendiri udah kedengeran. Tapi kalau misalkan kalian ada penasaran begitu kan tanya-tanya sama Jessie, boleh nanti ditanyain ya sampai nanti kurang lebih di jam 10 pagi. Tapi ini Jessie ngomongin tentang kegiatan kamu akhir-akhir ini. Sekarang lagi sibuk apa sih Jessie? Yang pasti tidak jauh dari sekolah dan belajar. Oke, dari sekolah dan juga dari belajar itu sendiri ya Jessie ya. Cukup padat nggak sih kalau jadi seorang kelas 1 SMA gitu, kelas 10? Ya, yang pastinya saya masih menyesuaikan diri dengan mapel-mapel yang ada di tingkat MA, Kak. Jadi masih menyesuaikan mata pelajaran di tingkat MA itu sendiri ya? Iya, Kak. Oke. Emangnya kalau di tingkat MA itu ada perbedaan nggak sih antara MTS dan juga MA gitu? Pastinya ada, Kak, karena kan kalau di MTS itu cuma ada kayak IPS sama IPA. Sedangkan kalau di MA itu dia terbagi lagi jadi rumpun ilmu sosial sama ilmu alam. Oh, ilmu sosial dan juga ilmu alam. Wah, makin berkembang ya. Kalau aku udah dari tahun berapa gitu jadi anak SMA. Itu kayaknya dulu apa ya? Masih belum ada sih yang kayak ilmu sosial, ilmu apa tadi? Alam ya. Oke. Tapi yang ngebuat kamu sendiri itu merasakan perbedaannya, itu kan salah satunya adalah mapel yang bertemakan IPS ya. IPS seperti itu. Nah, selain IPS, ada lagi nggak sih yang sama dari MTS ke MA gitu? Atau ada yang beda lagi juga sama seperti IPS itu? Ada yang namanya mapel PKWU, Kak. Apa tuh? Dia kayak apa ya, sebuah kayak prakarya yang berhubungan sama kewirausahaan. Oh, jadi apakah murid-murid zaman sekarang diajak untuk mencoba berbisnis? Oh, begitu. Ya, jadi nanti saat sudah lulus SMA kita sudah ada pengalaman gitu. Oh iya, pengalaman ini yang biasanya mesti kita dapati seperti itu ya. Oke, selamat pagi juga untuk kamu nih teman Pro 2 yang baru aja bergabung di TikTok kita di RRI_Nunukan. Jangan lupa untuk yang belum gabung, kamu bisa gabung aja langsung dan juga bisa follow RRI Nunukan ataupun juga tanya-tanya sama narasumber kita di pagi hari ini. Oke deh, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi masih bersama dengan Jessie. Stay tune di RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Sudah tak ada lagi
lagi ku rasakan hangat yang dulu selalu kau berikan. Apakah kita berada di ujung jalan, hanya menunggu hingga tak sejalan? Mungkin berpisah jalan keluarnya, melepaskan erat genggaman kita. Tak ada lagi yang harus terluka. Ku ingin kita sama-sama bahagia. 96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Oke, masih bersama dengan Jessie. Hai Jessie. Oke, tampaknya masih belum terlalu jelas banget ya kedengaran ya masuk ya. Mungkin bisa dicek kembali di headset atau apakah di radio sudah. Oke, ketimpa mungkin ya. Ini kami akan coba kembali, masih dicek kembali dengan operator kami. Boleh sapa lagi Jessie? Halo teman-teman semuanya. Oke, ternyata voice-nya agak sedikit kecil. Nanti dicek kembali karena kami melakukan rekam juga. Dan yang pastinya nih teman Pro 2, mumpung live ini masih kami bisukan sebentar, namun di radio masih tetap terdengar ya. Kami masih mencoba untuk mencari suaranya si cantik Jessie nih. Apakah sudah masuk atau belum begitu? Coba. Halo. Oke, sudah masuk? Oke, baik. Harus diputar dulu Jessie baru masuk ya. Coba lagi. Halo. Oke, gimana nih untuk perjalanan kamu dari sekolah ke sini? Karena deket ya. Iya, dekat Kak. Oke, tadi bareng siapa ke sini? Teman. Sama teman saya. Oke, dan tadi gimana nih respon dari guru-guru semuanya buat kamu? Maksudnya? Untuk berangkat ke sini gimana respon guru-guru? Enggak apa-apa kasih Kak, saya dikasih izin dan juga disemangatin lah supaya nggak terlalu kaku nanti. Oke, kalau begitu kembali kami akan bersiap-siap untuk siaran pagi ini ya tentu. Oke. Oke. Kita hidupkan dulu mic-nya sebentar ya. Baiklah teman Pro 2, kita kembali bakalan menyapa untuk kalian semuanya, tepatnya di Dialog Dalam Studio Astacita. Dan kali ini masih bersama dengan narasumber aku ya teman Pro 2 dalam Dialog Dalam Studio Prioritas Nasional. Bersama dengan Jessie Aulia Nafisa, siswi MA Al-Ikhlas Nunukan. Oke, kalau dari tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol karena memang ada sedikit kendala gitu ya Jess ya. Mungkin bisa sesekali melirik ke arah kamera gitu nyapa teman Pro 2. Boleh disapa teman Pro 2? Hai teman-teman semuanya. Oh, keren banget. Dan topik kita kali ini adalah anak perbatasan, prestasi tanpa batas. Wih, keren ya topiknya ya. Iya Kak. Oke. Nah, kalau tadi Jessie udah menyampaikan untuk kesibukannya. Boleh diulang kembali nggak Jess? Kesibukan kamu selain belajar apa aja sih untuk kali ini? Saya juga di sekolah ikut beberapa kegiatan, tapi di situ saya coba membagi waktu saya untuk kegiatan-kegiatan sekolah dengan kegiatan belajar lainnya. Jadi saya berusaha untuk mengatur waktu supaya keduanya itu kayak bisa terlaksanakan dengan baik gitu. Oke, dan kegiatan ini apakah akhirnya lancar-lancar aja? Apa sih selain belajar kegiatannya kalau boleh tahu? Saya ada ikut ekstrakurikuler senam, Senam. Iya senam. Kemudian? Terus saya juga ada ikut semacam polimesa dan PMR. Polimesa dan juga PMR. Iya. Oke, itu ekskul semua nggak sih? Ekskul Kak. Semua, Iya. ekskul semua senam, Senam, PMR, PIKR. PIKR. Iya. Wow. Terus kalau polimesa itu dia semacam ekskul yang membantu sekolah gitu. Ekskul yang membantu sekolah itu membantu itu dalam kategori jenis apa nih? Bisa kayak bagian editing Kak, kayak desain atau apa begitu ya. Jadi kalau kayak di kejuruan tuh kayak multimedia gitu nggak sih? Iya. Oke. Oh jadi kamu suka mengedit atau mendesain begitu ya? Iya Kak. Wah luar biasa, keren banget ya. Dan yang pasti ini teman Pro 2, kalau ngomongin tentang Jessie ini sendiri juga dulu sempat hadir di studio Pro 2 RRI Nunukan.
dan prestasinya ini adalah saat mengikuti Olimpiade IPS begitu ya? Iya, Kak. Tingkat MTS. Iya. Di tingkat kabupaten ya? Saat kamu kelas SMP, kelas Iya, 3? iya. Oke, itu di tingkat apa? Sampai ke tingkat nasional, Kak. Tingkat nasional, Iya. luar biasa. Selamat, keren-keren ya. Jadi kalau ngomongin tentang yang namanya mata pelajaran IPS, itu pastinya ada yang gemar, ada juga yang ya sosok lah kayak gitu kan ya. Dan kalau dari Jessie sendiri, apakah memang tertarik nih dalam mata pelajaran IPS sampai ke tingkat nasional mengikuti Olimpiade nih? Saya memang tertarik, Kak, karena saya rasa kalau di IPS itu kan dia sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya rasa bakal lebih menarik dan menyenangkan kalau materi pelajaran itu bisa kita hubungkan dengan kenyataan kita. Oke, nah emang realita yang kamu lihat kalau dari IPS itu dengan kehidupan sehari-hari contohnya apa nih Jas? Contohnya kayak ada tentang lingkungan, fenomena alam, atau kegiatan-kegiatan ekonomi, Kak. Oke. Bener juga sih ya, karena kalau dari alamnya sendiri atau lingkungan kita kan berkaitan tentang kayak mata pelajaran kamu yang sekarang ya, Iya, Kak. geografi kayak gitu kan ya. Oke, tapi sebagai siswi yang suka bidang IPS nih, Ya, Kak. Jess, aku juga pengen cerita. Kalau dulu waktu SD, aku itu suka banget sama yang namanya baca-baca atlas. Wow, keren, Kak. Entah kenapa itu bahkan sebelum mendapatkan pelajarannya langsung dari guru IPS, kalau nggak salah sebelum kelas 3 deh kalau nggak salah, itu kan dulu tuh banyak banget atlas yang gambarnya versi lebih besar, ya versi satelit sih tapi dia tulisannya lebih bagus begitu, enak dilihat anak kecil waktu itu. Iya, Bentuk pulau dari Sabang sampai Merauke, Sumatera ada beberapa provinsi dan lain-lain itu entah kenapa itu suka banget aku baca dan akhirnya ketika kelas 4 ada momen disuruh menghafalkan ibu kota provinsi se-Indonesia. Iya. Itu ya udah langsung gampang ingetnya ya. Mungkin karena memang kakaknya memang suka gitu ya. Plot twistnya Iya. akhirnya saat udah gede ternyata aku emang suka jalan-jalan. Mungkin kayak gitu juga kali ya, dari kesukaan kita akhirnya membentuk kita nantinya terlihat apa yang kita sukai. Setuju Iya, gak sih Jess? Setuju sih, Kak. Setuju ya, oke. Kita kembali lagi ke Jessie sendiri. Kalau tadi Jessie sudah menyampaikan ada perbedaan mata pelajaran dari MTS dan juga MA seperti itu kan ya. Dan kalau mata pelajaran yang paling disukai, apakah IPS aja atau ada lainnya? Dan kenapa sih alasannya suka mata pelajaran tersebut? Kalau untuk sekarang saya kelas 10 MA, saya tertarik di bidang geografi, Kak. Oke. Ya, karena ya sama seperti IPS, geografi itu kan sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu alasannya. Oke. Dan tapi kalau misalkan udah ketemu mata pelajaran yang kita suka, pastinya ngejalaninnya senang banget gak sih? Iya, Kak. Jadi nggak ngerasa tertekan gitu loh. Oke. Tapi kalau di kelas 10 sekarang tuh lagi fokus apa sih kalau geografi pelajarannya? Ya masih kayak di tentang litosfer, geosfer gitu-gitu, Kak. Oke. Masih di dasarnya. Masih di dasarnya. Iya. Ayo teman Pro 2, ada yang ingat gak pelajaran geografi zaman dulu gitu kan ya. Mungkin untuk teman Pro 2 bisa kasih komentar ataupun menyampaikan selamat pagi juga untuk JC, boleh berikan komentarnya tepatnya di TikTok kami di RRI_Nunukan. Sampaikan komentar kamu kalau misalkan ada suara ataupun juga voice yang kurang bagus ya, nanti kita akan perbaiki begitu teman Pro 2. Oke, kita kembali lagi untuk ngobrol tentang saat dulu ngikutin Olimpiade IPS. Bisa diceritain gak sih di mana kamu mengikuti Olimpiadenya, kemudian pesertanya berapa banyak dan dari mana aja, dan terus seperti apa saat itu bentuk dukungan dari guru kamu nih? Awalnya saya dapat informasi lombanya itu dari sekolah, Kak. Oke. Ya, habis itu saya diberi kesempatan buat ikut olimpiadenya. Jadi sebenarnya awalnya saya ragu sih, Kak, karena saya rasa kayak saya belum cukup mampu mungkin. Tapi daripada saya cuma diem doang, penasaran tapi nggak ngelakuin, ya udah saya ikut aja gitu. Oke. Terus setelah saya ikut dan alhamdulillah situ saya dapat dukungan yang luar biasa dari guru-guru saya, teman, orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar saya.
Dan bentuk dukungannya sangat luar biasa ya, bukan cuma dari orang tua tapi guru pun juga mendapatkan dukungan tersebut. Oke. Dan deg-degan nggak sih ngerasa sampai ke tingkat nasional itu? Tapi Jess? Deg-degan banget sih Kak. Awalnya saya nggak berekspektasi bakalan bisa sampai nasional. Tapi alhamdulillahnya saya dapat medali perunggu di nasional. Oke, medali perunggu. Dan itu seluruh Indonesia? Wow, tingkat nasional loh, seluruh Indonesia. Dari banyaknya peserta dari ujung Sabang sampai Merauke itu kamu mendapatkan perunggu gitu. Oke, pelaksanaannya berapa hari sih Jessie waktu itu? 1 hari sajakah atau berapa lama? Kalau pas kan nasional itu kan tempatnya di Banten Kak. Oke. Di situ kurang lebih saya 1 minggu. Oh, 1 minggu ya? Oke, cukup lama juga ya? Oke, tapi itu apakah full untuk kegiatan olimpiadenya atau ada juga refreshingnya kayak kayak gitu? gitu. Ada refreshingnya Kak. Oke, Kalau untuk lombanya cuma sehari aja. lombanya cuma sehari aja ya? Oke. Dan yang pasti ini teman Pro 2 kalau sudah mengikuti lomba pastinya ada beberapa tantangannya dong saat melaksanakan persiapannya seperti itu kan ya. Tapi kalau tadi Jessie mengatakan sukanya IPS geografi, apakah dominan banyak nih untuk dalam olimpiade tersebut yang isinya seputaran tentang geografi atau justru sama begitu sama bidang-bidang lainnya di IPS? Banyak nggak sih soal-soal geografi yang keluar gitu saat kemarin olimpiade? Atau seperti apa bentuknya saat pelaksanaan olimpiade itu? Sebenarnya nggak terlalu beda sih Kak, karena kan kayak kalau soal-soalnya itu masih berhubungan dengan keseharian kita di. Oke, keseharian di sini ya. Oh, jadi nggak pure semua IPS begitu atau gimana? Gimana tuh? Nggak, maksudnya kayak kan biasa kalau untuk rumpun ilmu sosial itu kan dia berhubungan dengan kehidupan kita. Oke. Jadi bisa kita lihat kenyataannya gitu. Oh, lebih ke sosial ya? Iya. Baik. Ini bayangan aku IPS tuh ya betul-betul ya geografi kayak dulu tuh apa ya? Ada pelajaran IPS ya. Oh, itu ini ya kalau SMA ada bidang IPA, ada IPS gitu nggak sih? Ya ampun udah kelihatan banget perbedaan umurnya. Oke, baik nih teman Pro 2, jangan lupa daripada kalian bingung IPA atau IPS, mending kalian boleh berikan pertanyaan aja ya bareng Jessie, tepatnya sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kita masih ada beberapa menit, ternyata ini Jessie masih ada sampai kurang lebih nanti di menit ke-8 ya, 8 menit lagi sebelum nanti 9.50. Oke deh, ada rencana nggak sih nih Jess untuk menekuni satu pelajaran untuk mencetak prestasi kembali gitu? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya bakal menekuni di bidang geografi. Jadi nanti jika saya diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti olimpiade atau suatu kompetisi, saya bakal ambil yang berhubungan dengan geografi. Oke. Tetap ya geografi ya. Baik, kemudian kamu juga masuk salah satunya adalah ekskul senam. Hobi juga ya, suka senam. Oke, senam apa sih yang biasanya kamu bawakan atau bahkan sekarang udah kamu kuasai? Saya gitu. Kalau kemarin saya sempat ikut lomba senam Yameto, Kak. Oh, lomba senam Yameto. Bareng tim dong pastinya. Dari sekolah? Oke, terus gimana nih pengalaman kamu mempelajari senam Yameto? Itu kan untuk iring-iringannya, nadanya itu kan cukup ceria ya, membuat kita semangat begitu untuk menari. Seperti apa nih kalau dari Jessie sendiri membawakan senam Yameto? Yang pastinya seru Kak, menyenangkan, apalagi kan saat sebelum lomba pasti ada latihan bersama teman gitu, kerja sama teman, gitu dan itu menurut saya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Oke. Dan kalau misalkan untuk seorang kamu nih Jessie sudah pernah pengalaman punya prestasi yaitu tingkat olimpiade nasional. Kemudian juga memiliki beberapa ekskul, bahkan kamu menekuni dan juga senang dengan ekskul kamu tersebut. Ada nggak sih pesan untuk adik-adik yang pengen memiliki prestasi yang positif begitu seperti yang kamu lakukan nih Jessie? Kalau dari saya untuk teman-teman semua jangan pernah takut untuk mencoba.
Jika ada kesempatan sekecil apapun, maka cobalah. Jangan pernah takut untuk kalah, karena dari kekalahan itu kita bisa belajar menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak, seru banget. Dan yang terakhir nih, Jessie, gimana nih kesan kamu siaran di RRI Pro 2 Nunukan, Nunukan, Jess? Awalnya saya gugup sih Kak, gugup banget. Gugup ya? Oke, terus? Tapi setelah ngobrol-ngobrol ternyata suasananya sangat menyenangkan ya. Oke, suasananya sangat menyenangkan. Santai gitu. Santai ya, nggak yang bener-bener kaku banget gitu Ya, ya. saya pikirnya gitu Kak awalnya, tapi ternyata enggak, riang Oke. aja. Ada nggak sih yang sering dengerin RRI begitu di sekolah, atau kamu sendiri justru sering nggak sih denger RRI? Kalau saya sendiri jarang sih Kak dengar, cuma nggak setiap hari gitu. Oke. Tapi kalau media sosialnya apakah juga kamu pantau nih, Jess? Pantau Kak. Pantau di mana? Iya. Di Instagram. Oh, di Instagram. Oke, jadi di sana bisa ketemu informasi yang update begitu, Jess ya? Iya. Oke. Dan yang pasti teman Pro 2, untuk kamu yang masih pengen tanya-tanya, jangan lupa langsung aja tanya sama Jessie. Dan setelah ini ada rencana kegiatan apa nih, Jess? Untuk mungkin ada kegiatan yang kamu lakukan sekarang untuk kamu persiapkan selanjutnya. Apakah ada, Jess? Untuk yang dekat ini saya bakalan ikut OMI lagi Kak. Ikut apa? OMI, Olimpiade. Madrasah Indonesia. Oh, Olimpiade Ya. Madrasah Indonesia. Ya. Oke. Kalau sebelumnya itu tingkat MTS-nya? Iya. Olimpiade MTS-nya gitu ya? Iya, di bidang IPS. Kalau sekarang sudah MA, saya ambil geografi, Kak. Oh, ambil geografi Iya. lagi. Wih, keren, luar biasa banget ya. Yang pasti nih semoga nantinya dilancar-lancarkan saja begitu kan ya Amin. kegiatannya. Itu rencananya kapan tuh, Jess? Kalau untuk sekarang belum ada informasi pastinya, Kak. Tapi kemungkinan itu Agustus atau enggak September gitu. Oh, September. Iya. Oke. Dan kembali ya, aku menambahi beberapa pertanyaan lagi nih, Jess. Kalau misalkan untuk adik-adik kita yang pengen juga ikutan Olimpiade, tapi masih ragu-ragu maju mundur kayak gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk sebagai seorang pelajar yang pengen coba untuk mengikuti Olimpiade begitu? Apakah susah nih kalau misalkan belajar di sekolah gitu? Memang awalnya kerasa susah sih, Kak. Apalagi kalau kita susah membagi waktu dengan waktu untuk belajar untuk Olimpiade dengan belajar untuk pelajaran sekolah. Itu yang Oke. susahnya, Kak. Jadi itu yang harus yang harus benar-benar dibagi supaya seimbang. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut Olimpiade, ikuti saja, jangan takut kalah, karena kalau untuk juara itu bukan hanya tentang medali, tetapi untuk hal-hal seperti kita yang sudah berani mencoba, kita yang sudah berusaha, itu juga termasuk termasuk prestasi untuk kita. Oke, itu sudah termasuk prestasi Iya, berarti ya. Kak. Oke deh, yang pasti kalau misalkan sudah ada kemauan juga kayaknya bisa lah ya, Iya, Kak. Jess ya. Iya. Dan satu lagi sebetulnya kemauan itu sendiri yang mesti kita tantang untuk diri kita begitu Iya. kan. Oke, dan tentu pastinya masing-masing guru juga welcome dengan murid-murid yang tentu semangat untuk meraih prestasi ya. Iya. Oke, saya jadi nggak sabaran nih. Prestasinya kan udah lewat gitu Iya. masanya, tapi masih bisa melakukan prestasi lainnya begitu. Apalagi melihat adik-adik seperti JC atau yang lainnya itu masih nggak menyerah dengan apa yang ditekuni atau disukai, sehingga ingin lebih fokus lagi untuk mempelajari bidang tersebut, terutama geografi itu sendiri ya. Iya, Kak. Oke, Jess, nambah satu lagi deh, Jess. Kalau kamu tadi menyampaikan bidang IPS itu kan ada geografi, sosial dan lain sebagainya, karena kehidupan sosial itu nggak lepas dari yang namanya bidang IPS ini sendiri. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang geografi, pastinya kan kita melihat seperti apa dari permukaan atau wujud di pulau kita dan lain sebagainya gitu kan, Jess ya. Kalau kamu melihat dari Pulau Nunukan ini sendiri seperti apa nih secara geografis yang bisa kamu sampaikan secara simpel gitu? Apakah pulau ini memang letaknya strategis atau lain sebagainya begitu? Saya rasa untuk Nunukan ini indah, Kak. Oh, indah. Iya. Indah banget ya? Ya, karena walaupun kecil tapi ternyata
Isinya tuh luar biasa Kak, bukan cuma sekedar kayak awalnya saya pikir saya kan perantau Kak. Oh, perantau. Iya, saya aslinya dari Jawa. Oh, dari Jawa. Iya. Oke, aku dari Bali. Terus gimana tuh, Jas? Awalnya saya pikir kan ini kayak cuma sekedar pulau yang isinya kayak hutan semua Kak gitu. Tapi ternyata pas saya kesini, luar biasa. Luar biasa ya. Karena udah lihat di peta aja kayaknya banyak hijau-hijaunya nggak sih? Iya. Jas? Apalagi Nunukan itu kan ada pulau kecil dan pulau besarnya. Iya. Ayo jujur, pertama yang dilihat yang pulau besar apa yang pulau kecil nih? Pulau besar Kak. Pulau besar. Oke, begitupun juga saya ya. Memang kalau Pulau Nunukan ini ya walaupun tidak se-crowded yang namanya Iya. kabupaten, kelas kabupaten karena di Jawa tuh padat banget kan ya Iya, Jas ya. padat banget. Padat banget. Tapi ya ternyata kalau di Kalimantan ini justru yang kita lihat ya justru dari mencari kerileksan atau lebih apa ya, lebih mencari tenang begitu ya. Kayaknya cocok Iya, ya di iya. perbatasannya enggak sih Jas? Iya. Iya kan ya? Iya. Oke. Ya yang pasti kita sebagai anak perbatasan sekarang apapun itu untuk segi tempat kita tinggali baik itu letak geografis dan lain sebagainya begitu kan ya Iya. Jas ya. Tentu kita bisa nikmati dari apa yang ada di Pulau Nunukan ini sendiri. Asik. Sip kalau begitu Jessie, terima kasih banyak karena udah ngobrol seru bareng Kak Diah pagi Ya. hari ini dan tentunya salam juga untuk teman-teman dari MA Al Ikhlas di sini ya, dekat ya, Iya, deket Kak. di bawah ya. Iya. Oke, dan semoga nantinya akan ada banyak juga murid-murid yang berprestasi kembali di sekolah dan siapa tahu nanti bisa mampir lagi diundang ke sini ya. Iya. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dialog dalam studio Asta Cita yang kali ini kita ngobrolin seputaran tentang anak perbatasan prestasi tanpa batas. Dan sesaat lagi kita akan ikuti santai siang. Nantinya kamu bakal ditemenin nih teman Pro 2 bersama Kak Robi Justin. Stay tune terus di RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.